Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel The Arifin Official ya. Hari ini kita akan melakukan pembongkaran laptop, yaitu laptop Yoga Pro 7 ya. Ini dari Lenovo. Laptop ini dikenal dengan desainnya yang premium dan performanya yang sangat tangguh ya. Ini ya untuk serinya, bisa dilihat di belakang. Itu dia Yoga Pro 7 14 ARP8 ya. Dan untuk alat-alat yang digunakan sangat sederhana. Kita perlu obeng bintang 6 ya, atau mata 6, dan juga sebuah opener untuk mencongkel cover belakangnya ini. Jadi perlu hati-hati juga ya. Ya mungkin kalau buat teman-teman yang masih ragu untuk ngebongkarnya, itu ya lebih baik diserahkan kepada teknisi yang profesional untuk menghindari entah itu lecet atau sampai mati total. Itu sangat berbahaya juga. Dan ini sudah terbuka. Ya, ini cover belakangnya ya. Dan di sini bisa dilihat itu ada macam-macam komponen ya, terutama untuk baterai. Ini soketnya sudah kita lepas. Dan di sini juga ada SSD ya. Ini SSD untuk penyimpanan dan juga untuk operasi sistem. Ini sangat cepat pastinya karena sudah menggunakan teknologi yang baru, itu SSD dengan tipe NVMe. Buat teman-teman yang ingin upgrade atau ganti SSD, ya sudah pasti cari tipenya yang NVMe ya. Tapi kalau untuk merek itu ya tergantung dari teman-teman. Yang penting untuk itu garansinya gampang. Biasanya itu NVMe itu 5 tahun dia. Nah, selanjutnya ini untuk baut di baterai, ini kita lepas. Jadi ini kita akan membongkar semuanya ya. Jadi kita awali dulu dari baterai. Kemudian di sini kita lepas juga untuk SSD-nya ini ya. Ini kita lepas juga. Ya, ini sudah terlepas. Kemudian untuk komponen yang lainnya, di sini untuk RAM-nya itu sudah onboard, jadi nggak bisa ditambah maupun dikurangin ya. Jadi misal bawaan 8 GB atau 16 GB ya dia emang segitu, nggak bisa di upgrade maupun dikurangin. Kita lepaskan terlebih dahulu untuk soket keyboard dan juga backlight keyboardnya. Ini kita lepas. Dilanjut dengan fleksibel touchpad ya. Ini kita lepas. Dan untuk WiFi, adapter WiFi, ini kita lepas juga. Ya, di sini ada antenanya, ada 2 buah kabel. Hati-hati juga saat melepas itu ya. Kemudian kita lepaskan ini kabel untuk kita ini untuk ini ya. Dia masuk ke LCD ya, antara 2 ya, entah dia untuk LCD-nya atau dari touchscreen-nya kayak gitu. Kemudian di sini juga ada I/O board
IO board ya, yang chillboard ini, yang motherboard kecil. Di sini juga ada fleksibelnya dan juga ada kabel-kabel speaker ya di sini. Dan speaker sebelah kiri ini kabelnya juga kita lepas dari soketnya. Kemudian untuk skrup bautnya kita perlu lepas semuanya. Jadi semisal ada sebuah baut di situ yang kelihatan, ya kita lepas ya, karena nanti untuk motherboardnya akan kita angkat, akan kita lepas dari casingnya ini. Ini penutup heatsink fan, ini kita lepas juga ya. Ini semacam kain, tapi ya mirip ini solasi kayak gitu. Ini buat melindungi motherboard juga. Kemudian di sini juga ada soket LCD. Kalau yang ini kayaknya LCD. Jadi ada dua kabel yang terhubung ke LCD. Untuk baut fan juga kita lepas. Di sini fan-nya ada dua ya. Ini lumayan keren juga dia. Jadi ada dua kipas untuk mendinginkan prosesornya ini. Ya, ini yang kanan. Saat melepas soket fan perlu hati-hati karena di situ ada 4 kabel ya. Ada sensor buat panasnya juga. Misal laptop teman-teman itu dalam posisi standby, mungkin kipasnya itu pelan ya, muter tapi pelan. Mungkin kalau misalkan teman-teman pakai seperti buat gaming atau editing atau render, itu nanti kipasnya akan berputar lebih cepat. Itu ya dia fungsinya buat ngestabilin kinerja dari CPU-nya atau prosesornya itu. Ini kita angkat pelan-pelan ya. Pastikan tidak ada fleksibel yang masih tertancap biar enggak sobek ataupun putus ya. Kalau putus spare part yang seperti itu biasanya jarang yang jual. Kalaupun ada biasanya itu dari Cina ya, marketplace Cina, rata-rata dari sana itu kebanyakan. Ya, ini sudah terbongkar untuk motherboardnya. Selanjutnya ini kita ganti motherboard yang baru. Itu karena motherboard yang sebelumnya itu dia mengalami mati total ya, karena dari user pengen ganti, berarti kita langsung pergantian tanpa kita lakukan servis terlebih dahulu di motherboardnya ini. Ya, pembongkaran laptop itu bisa sangat bermanfaat, misalnya untuk membersihkan debu atau upgrade komponen ya. Namun ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, teman-teman perhatikan. Pertama, selalu gunakan alat yang tepat dan jangan memaksakan jika ada bagian yang sulit dilepas ya. Itu sangat fatal kalau misalkan dipaksa. Terus yang kedua itu pastikan kamu tidak merusak kabel-kabel yang terhubung ke motherboard. Dan yang terakhir, selalu gunakan grounding strap atau untuk menghindari kerusakan komponen ya, karena akibat dari listrik statis itu biasanya itu sangat beresiko juga. Jadi buat teman-teman yang ingin bongkar itu bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah. Yang paling penting itu adalah soket baterai ya. Jadi lepaskan terlebih dahulu untuk
soket baterainya itu. Jadi teman-teman ini sudah bisa atau sudah berhasil membongkar dan memasang kembali Lenovo Yoga Pro 7 ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini untuk mendapatkan video tutorial menarik lainnya ya. Jadi ini kita bongkar dan akan kita ganti motherboard, lalu kemudian akan kita rakit kembali. Ya, sekian saja untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.